Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Apa yang kira-kira menyebabkan kita selalu gagal atau selalu salah di dalam kita membaca ya, selalu salah dalam kita menempatkan posisi kita? Karena jawabannya yang selalu kita cari adalah kebenarannya. Kegagalan kita yang selalu dicari adalah kevalitan ya, atau kebenaran. Satu yang dicari adalah kevalitan atau keakuratan. Saat kita entry ya, atau saat kita melakukan open posisi ya, saat kita melakukan open posisi sering kita mengalami kegagalan ya, kegagalan di dalam open posisi ya. Yang pertama karena selalu yang ada di benak kita mencari kevalitan atau keakuratan. Kalau kita analisa buy harus naik, kalau kita analisa sell harus turun. Sehingga ketika kita sudah menempatkan posisi buy, marketnya tidak naik malah turun, itu menjadi oloan, menjadi bulian ya, seolah analisanya tidak valid, analisanya tidak akurat. Karena ketika entry buy marketnya turun, ketika entry sell marketnya malah naik. Sehingga ketika kita hanya berpikir dan mencari tingkat kevalitan, mencari keakuratan, maka yang ada kita akan selalu dihadapkan pada posisi-posisi yang membahayakan ya, posisi-posisi yang membuat kita menjadi ekstra panik, karena yang dipertimbangkan adalah dari sisi analisa. Mau dibuka kitab yang manapun, kalau yang dicari adalah validan, tidak ada ilmunya, dan tidak ada yang mutlak akurat di dalam analisanya. Karena yang paling penting bukan dianalisa, yang paling penting adalah kita sudah mendapatkan strategi atau teknik yang sudah sesuai dengan style kita. Tentu untuk mendapatkan di sana harus melalui proses yang namanya memahami teknikal ya. Memahami secara teknikal. Yang selanjutnya biar kita tidak selalu gagal ya. Kenapa kita ketika kita entry dan salah kita mengalami satu kepanikan yang luar biasa? Karena selain kita hanya fokus pada keakuratan, yang kedua strategi untuk teknikal kita belum sesuai dengan karakter kita, belum menguasai secara penuh, artinya kita belum benar-benar menguasai di luar kepala secara teknikal. Market ini kalau mau naik tanda-tandanya seperti apa? Market ini kalau mau turun tanda-tandanya bagaimana? Ketika tren ini apakah trennya akan lebih kuat lagi atau hanya bersifat sementara? Apakah ini di puncak atau bahkan ini belum? Apakah ini di lembahnya ataukah belum? Apakah ini satu hari sudah terpenuhi range-nya atau bahkan masih jauh? Kalau kita belum memahami secara teknikal, maka yang ada akan selalu gagal, akan selalu salah di dalam kita entry-nya. Tidak ada aturan, tidak ada rencana yang jelas yang kita lakukan. Ketika kita mau entry, itu dasarnya apa? Dengan dasar itu, apakah kita sudah mengujinya? Jangan dijadikan dasarnya orang lain untuk kita comot, tanpa kita mengetahui secara detailnya. Kita tentukan dasar untuk entry kita apa, dan itu harus sudah teruji dengan kondisi berbagai macam pasar yang ada di sana. Ada kalanya sesuai, ada kalanya juga berbeda. Maka teknikal selagi kita belum memahami, selagi kita belum menguasai sampai bahkan betul-betul di luar kepala dengan latihan kita, tentu akan sulit. Kita entry itu berarti tahu cara entry-nya. Cara entry itu bagaimana? Nah, cara entry yang cocok itu menggunakan style kita, menggunakan gaya kita. Gaya kita menggunakan scalping dengan dasar misalnya saat running ada koreksi saya ambil posisi misalnya.
atau saya menggunakan trigger saat market berada breakout dari level yang ada di sana, maka saya mengambil posisi buy atau sell-nya. Dan seterusnya, itu sudah harus ada rabaan di sana, harus sudah ada rencana di sana. Setidaknya ada gambaran. Kalau teknikal tidak tahu, yang ada hanya ikutan. Ketika marketnya turun warna merah ikut sell, ketika warna hijau ikut buy. Padahal di situ ada level pentingnya, di mana di situ berpotensi memantul. Kemudian tahu cara exitnya, Saat market sesuai dengan analisa, ada kalanya kita mengambil keuntungan itu sesuai target. Kalau pergerakannya memang betul-betul masih terlihat kuat di sana. Sebaliknya ketika pergerakan sudah mulai berat, maka ada kalanya kita exitnya mungkin tidak mencapai target kita. Ini juga penting untuk kita memahami. Selagi ini tidak memahami, nanti yang ada selalu gagal di dalam open posisi kita. Selama ini yang kita simpulkan dari teman-teman ketika bertanya, ketika share posisinya, yang ada selalu mencari keakuratan. Yang kedua, tidak memahami secara teknikal. Belum tahu ini trennya kemana. Belum tahu level itu menariknya bagaimana. Menandainya seperti apa. Kemudian trigger yang digunakan untuk entry itu apa. Tidak ada dasar yang digunakan. Memang ada banyak cara untuk kita menentukan entry ya. Ada banyak cara untuk menentukan entry kita. Tetapi kalau kita tidak mengujinya, tidak pernah mengujinya dengan berbagai kondisi pasarnya, maka juga akan sulit. Kemudian yang menyebabkan kita gagal adalah tidak adanya atau tidak punya konsep atau strategi sendiri atau aturan main sendiri. Tidak punya konsep, strategi atau aturan sendiri, karena kebanyakan hanya ikut-ikutan karena tidak yakin dengan kemampuan sendiri ya, tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Makanya cari sana cari sini, cari sinyal sana cari sinyal sini, apalagi kalau sudah dikasih iming-iming profit, apalagi kalau sudah dikasih screenshot profitnya besar, profitnya sekian. Di kita kebanyakan masih terpesona, masih terlalu percaya dengan iming-iming yang begitu menggiurkan. Dan tentu kalau kita memang betul-betul baru, yang ada di benak kita adalah mencari kemudahan. Kemudahan pertama mungkin kita bisa ikut orang, apakah investasi atau mungkin ikut signal ya. Dengan kita tidak tahu jeluntrungnya seperti apa. Tidak tahu cara mengambilnya bagaimana. Maka yang ada kita nanti bisa dijadikan sebagai alat kalau kita tidak punya konsep sendiri, tidak punya aturan sendiri. Mungkin di awal kita dikasih yang free ya, nanti silakan coba selama 1 tahun atau 2 tahun misalnya, gratis selama 1 tahun misalnya. Nanti tahun berikutnya beda ya. Kalau kita sudah ikut, oh ternyata banyak profit. Nah, disitulah nanti akan timbul keinginan untuk mengikuti ya, karena kemudahan yang disampaikan atau bahkan potensi yang diberikan. Karena kita tidak punya konsep, tidak punya strategi, tidak punya aturan sendiri. Nah, memang untuk mendapatkan aturan sendiri, untuk mendapatkan konsep sendiri, strategi sendiri, butuh perjuangan.